Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian home tour buat lihat inspirasi rumah modern yang lebarnya 8 meter. Ini dia rumahnya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Ahtar. Ya, halo. Mbak Ica, apa kabarnya nih? Baik, Mas Rizky, terima kasih. Selamat datang di rumah kami. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mas Ahtar dan sekarang kita mau main ke rumahnya yang namanya Home and Pages. Iya, betul Mas. Oke, gimana ceritanya nih Mas rumahnya? Iya, jadi ini rumah saya dan istri saya sama anak saya bertiga. Kebetulan saya dan istri dan anak kami juga hobi baca. Jadi kita punya banyak buku dan akhirnya kita menamakan nama rumahnya Home and Pages gitu Mas. Rumah dan halaman. Halaman, iya, halaman lembar-lembar halaman Lembar-lembar lah, ya? gitu. Oke. Lembaran buku. Nah, kalau dari rumahnya sendiri ada tema khusus nggak nih Mas? Kalau dari saya sih pengen modern aja sih dan fungsional yang penting. Jadi Oke. semua ruangan bisa dapat cahaya dan ada ya beberapa hal yang kita pengenin seperti perpustakaan dan lain-lain. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya perpustakaannya jadi ikon dari rumah. Sekarang kita bahas fasadnya dulu nih. Oh ya, saya belum nanya soal luas tanah, luas bangunan, itu gimana Mas? Kalau luas tanahnya ini coupling standar ya perumahan 8x15. Kalau luas rumahnya 2 lantai 135 meter persegi. Berarti ini beli kafling tadinya? Beli coupling tanah aja. Beli Jadi tanah kebetulan dari developer kita boleh bangun sendiri. Oke. Saya juga kebetulan arsitek jadi saya bisa rancang sendiri. Kalau kita di dalam komplek itu harus dibangun sama developer ya. Gitu. Oke. Jadi ini bangun sendiri. Nanti kita tanya-tanya soal pembangunan di akhir tayangan aja ya. Siap. Oke, bagian depan nih Mas, saya lihat fasadnya tuh ada yang agak miring tuh. Iya. Ada alasan khusus mungkin Mas? Iya itu kamar utama ya. Jadi supaya agak lebih luas sedikit dan rencananya pengennya ada bay window-nya tapi belum dibikin sih interiornya. Cuman waktu saya liatin ke beberapa teman-teman saya juga katanya kan Home and Pages itu kayak lagi buka buku jadinya fasadnya gitu. Oh iya. Jadi nggak lurus ya? Iya nggak lurus gitu. Jadi kayak lagi buka buku gitu. Bener juga ya. Dan nggak cuma di bangunannya, di kanopinya nih di bawahnya dibuat piring juga ya, ada garisnya juga ya. Iya. Saya pengen pakai plafon kan ngeliat beberapa contoh rumah gitu ya, terus ya udah dikasih garis-garis deh biar kelihatan ada aksennya gitu. Oke. Kalau kanopi pakai apa Mas? Polikarbonat ya, polikarbonat aja sih. Terus baja holo biasa, bukan habim. Oke. Terus dikasih plafon aja biar rapi sih. Biar rapi ya. Gitu. Oke, kalau pagar pakai ini ya, besi holo juga ya? Besi holo juga dibuat custom. Saya pengen biar kelihatan ke dalam tapi nggak fully kelihatan, jadi ada tengahnya ini gitu sih. Dan ini nggak terlalu tinggi Mas? Nah, ada alasan tertentu mungkin? Itu alasannya, jadi ini kan ada jendela dari ini perpustakaan. Itu supaya dari dalam bisa lihat keluar kalau ada tamu atau Gojek atau istri saya pulang, saya bisa bukain pagar kelihatan dari situ. Gitu. Oke, jadi lebar rumah 8 meter. 8 meter. 8 meter. Iya. Ini area carport di sini. Iya, carportnya 6 meter. 6 meter. 6 meter lebarnya. Coba lihat Mas. Sorry, Mas. Ditarik. Oh, ditarik. Nah, kita lihat carportnya tetangga. Nah, ini carport buat 2 mobil masih lega banget ini ya. Iya, jadi ini 6 meter kali 5,5 kalau nggak salah. Jadi pasti 2 mobil. 2 mobil. Sampai ukuran SUV juga masih enak kalau 5,5. Nggak kena pagar gitu ya. Iya, nggak kena pagar, betul. Ini lantai pakai apa Mas? Agak kasar. Di cat aja sih sama di finish pelur aja. Tapi kita salah pilih cat. Ini muda dan banyak daun-daun kering jadi agak cepet kotor. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa jadi kelihatan kepake nih. Iya benar. Untuk dindingnya pakai kamprotan aja ya? Kamprot aja, terus dicat lagi abu-abu muda gitu. Oke. Ini kalau kaca
jadi kayak cermin gini pakai apa, Mas? Saya minta ke mandornya dikasih lapisan satu arah sih. Jadi bisa dicariin sih kalau itu yang 80%. Oke, jadi dari luar benar-benar nggak kelihatan nih ke dalam. Kayak itu ya, cermin interogasi gitu. Iya. Cermin satu arah. Betul. Nah, kalau ini pintu apa nih? Ini untuk ke belakang. Jadi saya sengaja nyisain 1 meter jarak rumahnya dari sebelah supaya bisa ada akses ke belakang. Oke. Terus ini ada sedikit ramp. Jadi misalnya ke depan ada orang yang naik kursi roda atau apa, masih bisa akses ke rumah lewat sini gitu. Mantep ya tetangga. Jadi kalau arsitek bikin rumah gitu ya, terplanning jangka panjang sampai pikirin nanti kalau butuh pakai kursi roda, ada orang yang pakai kursi roda bisa lewat sini. Jadi ramah juga nih ya, ramah lansia. Iya betul. Oke, ini 1 meter ya Mas? Ini 1 meter. Terus karena lantai 2-nya itu agak kecil, kamar-kamarnya saya majuin 1/2 meter di atas. Oh ini nih. Jadi ini kan overhang ya? Di overhang 1/2 meter. Gitu. Oh iya benar-benar. Untuk bikin lebih luas aja sih ruangan-ruangan di atas. Sama lumayan di sini nggak perlu pakai topi-topi lagi. Nggak perlu dikanopin lagi. Gitu. Okay. Menarik. Tapi kayaknya akses utamanya bukan ini ya? Bukan. Kita coba lihat akses utamanya. Sebelum masuk ini apa nih Mas? Kotak nih. Oh, ini jadi ini keinginan saya ada tempat buat naro paket. Oke. Sama tempat sampahnya nggak kelihatan. Jadi ini buat kita bisa naro paket kalau nggak ada orang di rumah. Iya. Jadi taruh sini terus nanti paketnya langsung masuk. Terus ngambilnya dari atas sini gitu. Oh, oke. Terus kalau ini ya tempat sampah aja sih supaya nggak kelihatan dari luar. Pantesan saya nggak ngeliat bak sampah di depan ya. Iya. Udah dibikinin khusus. Udah dibikin ini. Oke. Kita lihat lagi ke dalam. Nah, kalau tadi jalur mobil nih, jalur orang lewat sini. Ini jalur orang. Ini tangga semua sih, makanya pas lagi bikin mungkin perlu yang rem tadi gitu. Oke. Terus, tempat apa nih? Ini tempat teras untuk duduk-duduk, terima tamu mungkin ada satpam yang mau datang atau apa bisa terimanya di luar aja. Untuk ngobrol-ngobrol atau teman-teman saya atau istri yang ngerokok gitu kan bisa di sini gitu. Oke. Jadi kita siapin kursi. Gitu. Ini unfinished semua nih ya? Unfinished ya cor beton aja sih terus di unfinished gitu. Oke, nggak di coating ya Mas? Di coating. Ini di coating. Oke, sampai bawahnya juga material masih sama nih finishnya. Iya. Oke, kalau yang di sini pakai bata apa Mas? Bata tempel aja sih. Jadi fasad batu tempel bukan dari strukturnya. Terus cari yang warna putih aja sih supaya masih dapet tone-nya gitu. Iya, nggak terlalu kontras ya? Iya, nggak terlalu kontras. Dengan yang lainnya. Nah, tapi ada yang kontras di sini nih, berupa pintu utama nih kayaknya. Iya. Ini 2 daun atau gimana Mas? 2 daun betul. Jadi ini supaya bisa buka lebih lebar. Oke, lebar berapa nih Mas? Lebar 2, oh iya, 2 meter ada ya? 2 meter kayak. 2 meter ya? Jadi ini 1,2, ini 0,8. Oke. Menarik ya tetangga, pintunya pakai kayu Mas? Kayu, ini kayu solid. solid. Terus di finish cat hitam aja sih. Oke, finish cat duko nih warna hitam. Iya. Oke, sekarang kita mau lihat dalamnya boleh? Iya, boleh Mas. Ayo ikutin. Permisi. Iya, silakan Mas. Wow, dalamnya juga nggak jauh beda ya. Masih nuansa modern. Iya. Kurang lebih modern fungsional lah yang saya kejar. Oke, tapi ini udah kelihatan diisi Mas. Udah berapa lama nempatin? Baru 2 bulan sebenarnya. Oh. Tapi udah karena sebelumnya udah tinggal di rumah sendiri juga di Cikarang 2 tahun yang lalu ya. Barang-barang dari situ kita bawa semua. Udah ready barangnya. Jadi udah ada barangnya tinggal diisi. Oke, begitu masuk kita ketemu area apa nih Mas? Ya ini living room. Jadi pertama kan ada foyer kecil untuk ada rak sepatu, untuk naruh barang gitu-gitu. Terus ini area ruang TV lah. Jadi kita kalau nonton TV sehari-hari nonton di sini. Oke, menarik ya. Jadi area foyer dan living nih segaris jadi satu. Tapi ini saya belum jarang lihat Mas. Di balik pintu ada ini nih. Iya, ini juga satu requestnya istri saya. Jadi kalau misalnya pergi tuh bisa fit check dulu gitu. Jadi kebetulan ibu saya waktu ke Bali lihat di resortnya ada cermin di belakang pintu.
akhirnya kita aplikasikan juga di rumah kita sendiri. Gitu. Mantap ya, Iya. menarik juga nih idenya nih. Oke, kita lanjut tetangga. Jadi selain area living, nah ini jadi area ikonik juga nih dari rumah nih Mas. Iya, jadi ini adalah perpustakaan kami, salah satu yang membuat nama rumahnya Home and Pages gitu ya. Iya. Jadi kebetulan saya dan istri dua-duanya sama-sama suka membaca, punya koleksi buku banyak banget, nggak tahu mau ditaruh mana. Akhirnya kita harus bikin perpustakaan sendiri gitu. Oke, ini luas berapa Mas? Ini kayaknya 3x2 meter, 3x2, ya, Oke. kurang lebih. Untuk ukuran ruangan 3x2 buat naruh buku-buku itu udah banyak banget isinya nih. Tapi udah penuh. Waktu awal kita isi juga, belum penuh. Waktu saya bawa buku saya dari rumah ibu saya, makin penuh ternyata. Wah, ya udah deh. Oke, menarik. Jadi ini custom Mas? Custom, iya. Custom semua ini? Custom semua sih. Saya minta dari orang interior. Tangga juga ini request istri saya, kalau perpustakaan pengen ada tangga. Jadi kalau bukunya tinggi pun udah ada tangga yang ready untuk ngambil buku gitu. Gampang ya. Iya. Nggak perlu ngangkat kursi lagi. Nggak perlu ngangkat kursi, betul. Iya. Nah ini jendelanya tadi tetangga yang lihat dari depan. Iya, jadi kalau sore-sore saya kan kebetulan pulang lebih dulu dari istri saya, jadi bisa kelihatan kalau istri saya nyampe atau ada paket gitu kan, itu kelihatan. Dan nggak cuma ke depan, dia ke samping juga nih ada nih. Iya. Ukuran berapa Mas jendela? Tingginya sih 50. Tinggi 50? Iya, tinggi 50. Lebarnya 2 meter. Lebarnya ya 3 meter dan 2 meter. Oke. Untuk lantai pakai apa nih di area baca? Ini SPC. Jadi untuk area-area yang kamar gitu ya, kita pakainya SPC. Untuk area yang lebih untuk kegiatan-kegiatan itu kita pakai granit. Granit tile ya? Granit tile. Oke. Nah, di belakang sini ada pintu. Pintu apa nih Mas? Ini ke kamar mandi Mas Rizky. Kamar mandinya cukup luas nih Mas? Iya, agak besar. Jadi kebetulan kalau di bangunannya ada kolom persis di dinding ini. Jadi kita pas-pasin semua ukurannya sesuai kolom yang itu sih gitu. Akhirnya agak besar. Ngumpetin kolom nih. Ngumpetin kolom gitu. Makanya jadi lebih besar gini. Menarik. Tapi ya fungsional ya tetap dia. Ada shower, kloset, wastafel. Ya kalau ada orang tua juga leluasa ini. Iya, jadi misalnya nginep tidurnya di perpustakaan, udah ada kamar mandi dalamnya istilahnya gitu juga sih. Oke, emang area perpustakaan ada ini Mas? Ada proyeksi buat tempat tidur? Ada proyeksi misalnya dijadikan guest kamar tamu aja sih gitu. Jadi ini juga makanya lantainya pas di dinding ini misalnya ini dikasih area buat tutup pintu gitu. Ini bisa jadi ruang tamu ke depannya. Jadi emang pengennya rumah tumbuh juga sih misalnya ke depan ini. Menarik. Itu ya tetangga. Jadi kalau bikin area yang multifungsi itu enak banget ya. Nah ini area dining tentu saja. Dan yang unik di sini nih. Area dapurnya nih. Wah langsung mencolok ya. Gimana nih Mas ceritanya dapurnya? Iya jadi kebetulan istri saya suka warna ungu. Jadi saya paksa. Tadinya dia nggak mau pakai warna ungu. Tapi saya bilang udah pakai ungu aja supaya ada unsur yang lebih pop up lah di rumahnya gitu. Tapi nggak semuanya? Nah, supaya nggak terlalu heboh, akhirnya setengah abu-abu, terus ya udah di bawahnya aja sama di islandnya kita kasih warna ungu gitu. Jadi tetap ya yang dominan warna netral, cuma ini menarik perhatian nih warna ungu nih. Karena ini cenderung lebih ke area istri kali ya. Iya. Ingin dibuat nyaman gitu. Karena ya keluarga saya juga pada tahu suka ungu. Dan teman-teman jadi kayak kalau ngasih kado juga ungu semua gitu. Ada talenan, ada apa. Ini dapurnya model L shape gitu. Kabinetnya sampai atas. Itu fungsi semua ya sampai atas ya Mas? Fungsi semua. Jadi ini bisa dibuka fungsi semua. Iya. Kadang-kadang soalnya pernah saya main juga ke tetangga online, atas tuh cuma nutup aja. Jadi mungkin dia nggak butuh jadi tutup doang. Kemarin sih emang pengennya sampai atas sih gitu. Supaya karena ada aja kan panci pengen diumpetin gitu kan, jadi difungsiin semua gitu. Ini dapur dia punya penghawaan ke bagian belakang rumah nih. Iya. Bisa kita lihat Mas? Boleh. Nah, dia pakai pintu sliding kayak gini, enggak?
langsung ke area belakang rumah. Oh, jadi di belakang nih masih nyisain area terbuka nih, Mas? Iya, saya sisain 2 meter supaya muat kamar ART juga dengan kamar mandi dalam. Oke. Di situ ini tempat buat naruh pompa air gitu-gitu. Wah, ada pohonnya. Dari depan nggak kelihatan soalnya nih. Iya, ada satu pohon pakis Brazil sih ini saya yang pengen. Oke. Jadi ini nyambung, Mas, sama yang samping? Nyambung. Iya, Jadi ini nyambung semua sampai depan. Ah, iya nih, nyambung nih ke samping. Jadi aksesnya nggak nempel ya ke sebelah sini. Untuk lantai pakai apa ini, Mas? Kalau ini pakai conwood. Conwood ya? Iya, concrete wood. Oh iya benar. Jadi di apa? Conwood lah. Iya. Concrete wood, bukan belum tentu mereknya yang itu ya, belum tentu merek. Nah, ini mesin air dan di sini Air. tempat ART nih, kamar ART. Iya, ini kamar ART. Terus ini sedikit apa? Rumput sintetis aja sih. Apa nih buat driving? Buat main golf aja pating-pating dikit ke situ. Pantesan, kenapa ada lubangnya di dikasih situ? lubang kecil. Oke, saya jadi paham nih. Area samping itu selain juga buat sirkulasi, juga buat akses ART juga ya. Iya, betul. Jadi kalau ada tamu di dalam nggak sungkan ya. Iya, bisa keluar masuk itu gitu. Oke, menarik. Kita masuk lagi ke dalam, Mas. Iya, boleh. Ya. Nah, sekarang kita udah balik lagi ke home and pages dan sekarang kita lihat tangganya nih. Lah, ini ada ungu pintu, Mas. Iya, ada pintu sedikit. Ini apa? Untuk ke ruang cuci. Ya. Jadi supaya rapi gitu ya, tetangga alat-alat cuci, alat pel gitu ada di situ semua ya. Iya, betul. Dan ini adanya di bawah tangga. Kalau biasanya ada yang bikin area bawah tangga buat kamar mandi atau area kloset atau toilet, tapi yang di sini dibikin gudang mungkin? Iya, gudang dan ruang cuci aja sih. Oh, ruang cuci. Sama itu di depan storage ya? Iya, Sisi jadi sini. ini kita kasih ada storage untuk barang-barang di sini. Terus yang di bawah bordes Oke. itu untuk nyimpen koper segala macam gitu. Oke. Mantap. Karena ini tangganya cukup ini ya, lebar ya tetangga. Iya, 90 cm lebar. 90 cm. Oke. Kalau 2 itu berarti 180. 180. Iya. Oke. Pakai apa nih, Mas, materialnya? Ini sama dengan perpustakaan, jadi pakai SPC. Railingnya dia minimalis, pakai besi hollow aja. Iya, besi hollow aja. Oke, kita lihat ke atas, Mas. Iya, boleh. Sekarang kita mau ke lantai 2. Iya. Nah, di atas tangga ini ada skylight yang cukup besar nih, Mas. Iya, kalau nggak salah 2 kali 2,5 gitu ya. 2,5. Pakai apa ya materialnya deh? Pakai kaca aja sih. Kaca. Untuk penutupnya, terus pakai besi hollow untuk kisi-kisinya. Oh, oke. Kenapa dikasih kisi-kisi, Mas? Iya, kemarin soalnya pas pembangunan udah dipasang kaca, tiba-tiba panas banget nih area sini, lumayan pengap kan. Dan istri saya juga suka dingin, jadi kita cari solusi lah. Akhirnya istri saya nemuin contoh rumah dengan kisi-kisi gini sih, jadi kita pasangin kisi-kisi. Gitu. Oke, jadi ngurangin intensitas ya cahaya. Kurangin intensitas cahaya, iya. Dan sebenarnya kalau harinya lagi agak cerah, ada ininya juga sih bayangannya dari kisi-kisinya. Benar-benar. Jadi Jadi ada aksennya juga. aksennya juga biasanya di sebelah sana tuh garis-garis tuh. Di sini juga ada jendela yang mengarah ke bagian belakang rumah. Iya. Wih, kaca mati, Mas. Kaca mati dan juga satu arah aja sih. Satu gitu. arah. Oh iya sih, kalau nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan dari tetangga-tetangga. Langsung kan ukurannya cukup besar nih tetangga. Iya. Oke, di atas ini ada berapa kamar, Mas? Ada 3, jadi ada sekarang 1 kamar kerja, 1 kamar anak, dan 1 kamar utama. Oke, yang pintu pertama nih. Yang pintu pertama ini kamar kerja, tapi sebenarnya sekarang juga gudang. Oh. Jadi kita untuk simpen lemari baju, dan lemari untuk pernak-pernik lah, dan Oke. meja kerja. Meja kerja. Tapi untuk ukuran gudang cukup rapi nih, Mas. Diusahain untuk rapi lah. Iya. Mantap. Ukurannya inget, Mas? Ini 2,7 kali 2,7. Jadi as 3 kali 3. Oh, oke. Karena ada dinding ya. Karena ada dinding. 27 kali 27 itu bersihnya tetangga. Iya, itu bersihnya.
dan disamain dengan kamar anak. Jadi ini karena ini future-nya kamar anak juga, jadi sama persis sebenarnya, cuman di mirror. Oh iya. Jadi ini kamar anak saya. Kebetulan anak saya perempuan dan dia suka warna pink, jadi kita warnain pink. Sesuaikan. Kalau dindingnya emang ini pink, Mas? Ini pink, tapi pink yang agak pastel gitu. Indie pink namanya. Apa namanya? Indie pink. Indie pink. Iya, indie pink. Pink ada indie-nya. Tapi ada satu dinding yang dikasih ungu gitu. Oh iya nih. Dan ini pakai yang bisa dicoret-coret yang easy clean. Easy clean. Oke, ini ungunya kayak broken. Nggak terlalu menyala soalnya. Iya. Oke, ukurannya sama kurang Ukurannya lebih. sama persis. Nah, di tengah-tengah ada? Ini kamar mandi anak. Jadi ini sharing bathroom anak. Terus ini ukurannya kalau nggak salah 1,5 kali 2,7 berarti. Oke. Model linear ya? Linear, jadi wastafel, semua yang kering di sini, kloset sama shower. Oke, ini buat bayangan nih tetangga nih. Jadi panjang ke dalam kamar mandi 2,7 tuh masih lega banget nih. Tuh ada wastafel. Di sini jaraknya juga banyak, bisa buat naro-naro. Di sini kloset sampai ke area shower. Shower sekitar 80 cm itu udah cukup ya. Iya. Oke, dan karena ini mungkin peruntukannya kamar mandi anak ya, ada playful juga warnanya. Iya, dikasih warna pink biar playful sih. Dan dia pilih sendiri. Dia pilih sendiri. Oke, ini material aluminium. Iya, jadi untuk kamar mandi kita bedain material pintunya aluminium. Kalau yang kamar-kamar pakai kayu. Gitu. Oke, kemudian pintu terakhir paling ujung, Mas. Iya. Kalau ini kamar tidur utama. Permisi. Iya. Jadi bentuknya memang trapesium ya. Jadi ini ada miringnya ke depan. Oh iya, sesuai fasad tadi. Sesuai ya? fasad, betul. Jadi ini rencananya mau dipakai interior untuk bay window supaya duduk, terus ada jendela di sini. Oh gitu. Oke. Tapi enak ini karena dimiringin jadi punya meja rias di sini. Karena kalau dilurusin bisa cukup luas. Iya, Iya. Kalau dilurusin nggak dapet tuh meja rias di situ. Iya. Terus di sebelah sana juga kita sisain untuk custom lemari sih, tapi belum. Oh, oke. Baru mau saya tanya, kok nggak ada lemarinya, Mas? Iya. Jadi lemarinya di kamar kerja sementara itu ini ya? tadi. Belum dibikin, ini udah disiapin nih, kayak gini nih. Ini Jadi ini masuk sekitar 65 cm. 65 cm. Gitu. Oke. Jadi pas untuk satu lemari nanti. Satu lemari built-in nanti rencananya. Built-in, Built-in ya. ya. Tapi belum gitu. Jadi 65 cm itu ukuran standar karena biasanya lemari itu ukurannya 60 tuh kedalamannya. Mungkin kalau built-in ya tentu aja bisa langsung 65. Iya. Kalau beli jadi 60 biasanya. Iya. Oke. Terus ini ya kan catnya bisa dilihat warnanya ungu lagi. Tapi karena saya sukanya hijau, plafonnya saya ganti warna hijau. Iya. Jadi kombinasi nih. Jadi kombinasi. Tapi ya masih masuk sih kalau warnanya begini. Iya. Masih masuk, masih bisa. Dan di depan ini ada jendela, bisa dibuka itu, Mas? Bisa di satu sisi yang Iya. sebelah sini bisa dibuka, jadi buat udara. Gitu. Oke, sementara yang bidang besarnya dia kaca mati ya? Iya, jadi cuman bidang kecil aja. Tapi karena ini master bedroom, punya kamar mandinya sendiri nih. Iya. Nah, bisa lihat, Mas. Iya, jadi ini ukurannya masalah 2 meter kali 2,7 berarti ya. Tadi ya. Iya, jadi muat wastafel satu kloset dan shower plus bathtub. Oh iya. Saya nggak ada showernya, kirain bathtub aja. Jadi kalau buru-buru ada shower, kalau pengen santai ada bathtub gitu. Sama buat anak berenang-berenang kecil lah gitu. Iya, nggak perlu bikin kolam renang tetangga kalau ada bathtub. Anak kecil kan senang berendam gitu. Iya, betul. Jadi waktu anak saya pertama di sini nggak mau keluar dia. Udah setengah jam, ayo keluar, nggak mau. Udah keriput ya. Udah keriput, iya. Ini custom atau beli jadi, Mas? Ini custom, ada jasanya nemu di Tokped, terus workshopnya di Depok, jadi kita custom. Oke, ini apa sih? Lupa sih namanya motifnya nih. Terrazzo. Iya, Iya. terrazzo. Banyak nih yang pakai ini. Iya. Jadi dimotifnya kayak batu alam terrazzo. Selain itu juga di sini juga ada nih. Ini juga Iya, custom. itu juga sama di workshop yang sama. Oke.
Menarik ya tetangga. Tapi tadi kita ada yang ngelewatin satu area lagi nih. Mas di depan Mas. Jadi di lantai 2 ini full dia SPC nih. Full SPC, betul Mas. Oke, ini dia tadi area yang saya maksud nih. Iya. Ini area apa nih Mas? Jadi ini area keluarga yang lebih intim lah kali ya untuk main di atas gitu. Jadi emang pengen memanfaatkan space banget ya. Karena kan biasanya bisa dikasih void supaya ada pencahayaan ke bawah, tapi kita pengennya ada ruang tambahan lagi sih di atas untuk misalnya nanti ke depan mau dibikin lagi ruang belajar bareng anak atau apa gitu. Tapi sementara ini untuk naruh koleksi-koleksi aja sih. Dan buku-buku sisa yang nggak muat di bawah gitu. Oh ini yang ekstensi dari bawah nih. Iya. Oke, jadi ini ya area living room 2 lah ya tanda kutip. Lebih intimate di sini nih. Oke, sekarang kita tanya-tanya soal pembangunan rumah yuk. Ya, boleh. Bertiga boleh, bertiga? Bertiga boleh. Oke, Nanti ajak Maica saya ya. ikut. Iya. Yuk, tetangga ikutin terus. Ya, tetangga, sekarang kita masih di Home and Pages dan sekarang kita kedatangan bintang tamu yaitu Maica. Maica, welcome. Mumpung ada Maica nih, kita tanya nih, kenapa nih cerita Home and Pages? Kenapa Pages gitu? Kenapa ya? Karena kita emang sebenarnya nggak niat cuman ngomongin rumah doang, tapi kita juga pengen cerita tentang kesukaan kita soal baca. Jadi pas kita pengen bangun rumah ini, salah satu yang saya request tuh emang saya pengen punya area baca biar ngegabungin. Jadi selama ini sebelumnya tuh buku kita tuh tersebar di rumah orang tua masing-masing, di rumah kita tinggalin juga, karena emang nggak ada space buat semua gitu. Jadi kita pengen gabungin semua koleksi kita jadi satu. Jadi ini tuh kayak, ini area punya anak, bagian sini gabungan punya saya, mostly sana buku arsitektur, urban design itu punya suami. Jadi ada yang kita suka bareng, nah itu yang kayak pengen kita ceritain juga sih di Home and Pages ini gitu. Di rumah kita ini kita ya nggak cuma tinggal, tapi ya ini ada core activities yang kita suka tuh baca. Oke. Itu pernah ngerasa kebanyakan nggak terus akhirnya decluttering disumbang kemana gitu? Pernah. Pas digabung aja kita judulnya ada beberapa yang ternyata dia punya, aku punya gitu. Jadi dan kalau misalnya ada yang udah, kan masa hidup makin kita tua, buku yang kita baca pas sebelumnya, era sebelumnya itu udah kayak nggak relevan lagi gitu kan. Itu yang kita kasih gitu. Ada sih yang kita pilih, ada yang kita kasih orang gitu. Terus gitu sih. Ya, lihat Mbak, saya juga pernah tuh dulu waktu kayaknya saya masih remaja gitu, SMA. Saya pernah baca buku, terus setelah married saya pengen baca buku itu lagi, tapi udah nggak ada kan. Saya beli, dan ketika saya baca rasanya beda. Kayak udah bukan buat saya gitu. Iya benar. Jadi kayak itu sih. Ini juga belum ada buku-buku yang kita tinggal juga di rumah orang tua, kayak belum dikasih ke orang, nanti mungkin kita mau let go juga sih gitu. Emang ada yang dengan sengaja kita nggak bawa ke sini. Oke. Tadi kan sempat cerita nih Mas Atar, kalau ini bangun rumah dari nol gitu ya. Berarti dulunya ini tanah kafling gitu. Oke. Terus berapa lama waktu itu proses pembangunan? Jadi kita beli tanahnya tuh akhir 2023, tanah kosong, and then kita mulai bangun tuh bulan Maret 2024. Setelah semua proses itu tanahnya, dan itu sampai, kalau strukturnya sih November Desember udah, tapi kita masuk di rumah ini Januari 2025 pas ulang tahun anak kita. Oke. Berarti sekitar 8 atau 8 bulan ya? 8 bulan, 9 bulan, kurang lebih. Nggak nyampe setahun, lumayan cepat. Itu waktu itu pakai kontraktor? Pakai mandor yang udah ngerjain beberapa proyek saya sebelumnya sih. Oh, memang udah kenal ya? Udah kenal, jadi satu mandor aja sama tukang-tukangnya dia. Gitu. Oke. Berarti sering ngecek nggak waktu itu? Lumayan, seminggu atau 2 minggu sekali ngecek. Karena nggak jauh dari rumah mertua sih gitu. Jadi tiap weekend kalau bisa, atau janjian sama mandor saya gitu. Kalau Maica ada dramanya nggak nih pas bangun nih? Kalau saya sih nggak terlalu ngerti pas bangun kan, jadi pas cuma dapet info aja kayak, ini ternyata klosetnya udah dipasang. Padahal yang kita udah incar klosetnya bukan ukuran yang itu persis gitu. Jadi ya karena kita ada tahunya cuma seminggu sekali kan, jadi kadang-kadang ada hal yang miskom dikit, kita ya udah berarti mesti adjust dengan apa yang udah gitu. Kalau bisa diakalin kita akalin, kalau enggak ya udah. Karena kebetulan sama-sama kerja juga sih, jadi emang nggak bisa tiap hari mantau kan gitu. Jadi ada aja tuh yang
mandor saya udah pasang duluan aja tanpa tanya-tanya gitu. Mau dibongkar tapi Mau dibongkar tapi ongkosnya, sayang, double ongkos gitu. Iya benar. Ya, ngomongin ongkos jadi kan itu kaitannya dengan efisiensi anggaran ya, budget ya. Ngomongin budget ya, kira-kira mau di-spill nggak nih budget pembangunannya? Iya, untuk bangunannya aja sih unfurnished itu 5 jutaan per meter persegi. 5 jutaan per meter persegi. Iya. Tahun 2024 tetangga. Ini paling update nih. Waktu itu kan saya suka home tour gitu kan tahun 2022, 2021. Nah ini 2024 jadi bisa kalian bayangin lah ya. Tapi itu tadi masnya ngerancang sendiri kan, gambar sendiri, supervisi sendiri, semuanya ya. Nah, jadi nggak ada biaya arsiteknya. Biaya kontraktornya karena semua dilakukan sendiri. Ya itu plus minus sih. Kalau kalian merasa yakin silakan, tapi kalau nggak yakin lebih baik kasih ke ahlinya aja. Bakal lebih puas juga dan bisa lebih tenang juga ya. Oke, makasih banyak ini Mas, Mbak. Udah bolehin saya home tour nih. Sama-sama Mas Rizky. Mau nerima lagi puasa-puasa gini diajak ngobrol. Nah, kalau tetangga online mau lihat-lihat rumahnya atau mau nanya-nanya kemana nih? Ke Instagram Home and Pages bisa. Atau TikTok Home and Pages juga ada. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya tetangga. Seperti biasa, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Tunggu dulu deh. Audionya. Pantesan itu talanannya ungu. Iya. Kado itu. Itu kado.